seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, di momen Hari Pendidikan Nasional, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali menekankan bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya diserahkan kepada negara ataupun sekolah atau lembaga pendidikan. Tugas pendidikan tidak hanya tugas sekolah dan pemerintah, namun tugas bersama, tugas keluarga terutama masyarakat. Maka dibutuhkan kerja kolaboratif agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Bupati Ipuk dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di kantor Pemkab Banyuwangi Jumat kemarin mengatakan, lebih dari sekedar transfer ilmu, Ipuk juga menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Bagi Ipuk, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga berakhlak dan peduli terhadap sesama. Sesuai arahan Presiden, pendidikan tidak boleh hanya sekedar masalah keilmuan, namun juga perlu pembentukan karakter. Terutama bagaimana anak-anak punya semangat juang yang tinggi agar tidak mudah rapuh. Ibu juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan program prioritas wajib Pemkab Banyuwangi. Untuk itu, meski di tengah efisiensi keuangan negara, sektor pendidikan tetap diprioritaskan dan tidak mengurangi kualitas pendidikan di daerah. Hardiknas di Banyuwangi diperingati dengan meriah. Selain upacara yang diikuti oleh ratusan pelajar dari tingkat SD SMA, juga ditampilkan beragam kreativitas siswa. Ada pertunjukan seni hingga pameran teknologi karya pelajar yang menampilkan berbagai inovasi pelajar Banyuwangi. Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga meluncurkan program Sekolah Asuh Sehati atau Sehat Kini dan Nanti. Program pendidikan kesehatan, di mana siswa diajarkan tentang kesehatan dasar yang bisa dilakukan siswa untuk mengunggah kesadaran menjaga kesehatan sejak dini. Selain itu juga diluncurkan Sekolah Asuh Siaga Bencana sebagai pencegahan dan budaya tanggap terhadap bencana. Serta Sekolah Asuh Sister Sai, sistem terpadu ternak ikan dan sayur untuk support program ketahanan pangan di lingkungan sekolah dan keluarga.
Program ini sebagai langkah awal mengenalkan anak-anak tentang kesadaran menjaga kesehatan, tanggap terhadap bencana, hingga ketahanan pangan sejak dini. Ketika program tersebut merupakan pengembangan dari program Siswa Asuh Sebaya atau SAS, merupakan program charity di mana para siswa yang mampu secara ekonomi menyisihkan uang sakunya secara rutin untuk diberikan kepada siswa yang miskin. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2011. Handoko Kusumo, JTV, Banyuwangi. Setelah 7 hari pencarian tanpa hasil, operasi pencarian nelayan penembak ikan yang hilang di perairan Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dihentikan oleh tim SAR gabungan pada Jumat sore. Kepala Bos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setiabudi mengatakan, operasi dihentikan karena sudah tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, meski pencarian telah dilakukan secara intensif mulai pagi hingga sore. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, operasi SAR resmi dihentikan. Setelah evaluasi bersama unsur SAR gabungan dan perwakilan keluarga, diputuskan pencarian tidak efektif lagi. Akhirnya korban dinyatakan hilang dan operasi SAR diusulkan ditutup. Korban diketahui bernama Bahri, 40 tahun, warga Dusun Paras Putih, Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo. Saat hilang, korban sedang menembak ikan menyelam di bawah laut. Peristiwa hilangnya Bahri terjadi pada Sabtu 26 April 2025 sekitar pukul 03.35 waktu Indonesia Barat. Saat itu Bahri bersama 3 temannya, Ahmad Humaidi, Samsul, dan Maki, melaut untuk berburu ikan. Bahri turun menyelam dengan alat bantu selang, sementara 3 rekannya tetap di atas perahu. Sekitar 30 menit kemudian, salah satu saksi mencurigai arah selang yang tidak wajar. Selang yang terikat ke tubuh korban sebagai alat bantu terlepas dan menjulur ke arah selatan perahu. Rekan korban langsung berusaha mencari namun tidak ketemu. Pencarian awal dilakukan oleh teman korban hingga ke perairan timur Pantai Bung, namun hasilnya nihil. Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pol Airut Banyuwangi yang diteruskan ke Pos SAR Banyuwangi untuk tindakan lebih lanjut. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari berbagai unsur, di antaranya Pos SAR Banyuwangi, Pol Airut, Lanal, BPBD, Damkar, KSOP, Satpol PP, Tagana, relawan, dan para nelayan sekitar dengan total puluhan personil. Wahyu mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah terlibat. Kini seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Handoko Kusumo, JTV, Banyuwangi. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya.
Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Saat proses pencarian nelayan hilang di perairan Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, tim SAR gabungan menemukan tumpukan sampah laut yang cukup luas pada Jumat kemarin. Beginilah tumpukan sampah di sekitar area laut sebelah Patung Gandrung, Desa Bangsering. Kepala Pos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setiabudi mengatakan, lokasi penemuan tumpukan sampah berada agak ke tengah laut dengan arus bergerak dari arah timur ke utara. Luasnya sekitar 500 meter. Sampah yang ditemukan beragam, tapi didominasi oleh plastik dan potongan kayu. Wahyu menambahkan, penemuan sampah ini sempat menjadi perhatian tim pencari. Saat perjalanan menuju lokasi pada pagi hari, pergerakan kapal SAR sempat diperlambat karena khawatir tumpukan sampah tersebut mengganggu mesin kapal. Meski demikian, Basarnas saat itu tidak langsung melakukan tindak lanjut karena masih fokus pada upaya pencarian nelayan hilang. Namun, jika tumpukan sampah tersebut tidak lagi terlihat pada sore hari, pihaknya menduga tumpukan sampah itu telah bergeser terbawa arus. Dimungkinkan juga sampah itu berasal dari sampah kiriman. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Konflik terkait tempat pemakaman umum atau TPU di Dusun Kerajaan Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, selesai menemukan titik terang, di mana pihak yayasan sepakat tanah yang diketahui telah disertifikat tersebut akhirnya dikembalikan kepada warga masyarakat. Setelah melalui serangkaian mediasi hingga rapat dengar pendapat di gedung DPRD Banyuwangi hingga mediasi di kantor desa, polemik tanah makam umum di Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari berakhir menemukan titik terang, di mana pada Jumat pagi kemarin telah digelar mediasi di pendopo Desa Watu Kebo yang dihadiri oleh kedua belah pihak, baik warga dan pihak yayasan. Dalam pertemuan tersebut telah tercapai kesepakatan bahwa pihak yayasan sepakat untuk pembatalan sertifikat. Selain itu, pihak yayasan bersedia untuk dilakukan pembongkaran bangunan paving yang berdiri di lahan tempat pemakaman umum tersebut. Tak hanya itu, kedua belah pihak, baik warga dan pihak yayasan, juga bersepakat tak akan melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum. Sedangkan untuk proses pemindahan santri yang selama ini tinggal di bangunan yayasan, masyarakat sepakat memberi toleransi penggunaan lahan secara sementara untuk proses pindah.
Seusai giat ini, Kepala Desa Watukebo juga segera membuat tim forum nazir untuk mengajukan surat pembatalan sertifikat dan tanah tersebut dikembalikan ke status tanah kuburan sesuai catatan buku tanah desa. Di akhir acara RDT itu, di akhir rapat itu, memutuskan untuk Pak Camat melakukan memfasilitasi untuk melakukan lagi mediasi. Dan Bu Rifa selaku Ketua Komisi menyerahkan kepada kami karena kami selain anggota DPRD juga warga dari masyarakat Watukebo. Maka hari inilah kita lakukan mediasi itu. Tadi jam 8 kami lakukan mediasi dan alhamdulillah pada 9.30 mediasi ini berjalan lancar, berjalan baik. Pihak yayasan secara legowo dan ikhlas menyerahkan kembali dan memenuhi semua tuntutan yang diajukan oleh Forum Watukebo Bersatu. Ada 4 tuntutan tadi. Yang pertama, tidak menambah bangunan. Yang kedua, membongkar paving. Yang ketiga adalah yayasan meminjam tanah tersebut. Dan yang terakhir adalah pembatalan sertifikat. Dan semuanya secara legowo pihak yayasan menyerahkan. Kami berharap operasinya yayasan tetaplah, karena ini yayasan itu untuk kebaikan juga. Dan kami sangat berharap sekali untuk tetap yayasan itu tetap beroperasi. Setelah ada mediasi hearing di DPRD, kemudian untuk menjaga keutuhan dan persatuan warga, akhirnya kami memutuskan, menimbang dan memutuskan bahwasanya segala tuntutan dari warga 4 poin kami iakan. Tiada sepenuhnya demi kerukunan dan persatuan masyarakat Watukebo khususnya. Ya, barusan kami berbicara ngomong sama Pak Arfi sebagai mediator yang dari DPRD dan Bapak Haji Ali sebagai tokoh masyarakat. Kami mohon waktu untuk membangun tempat baru kurang lebih antara 2-3 tahun. Setelah itu kami secara total akan pindah dari tempat itu. Tiada lain demi kesatuan, persatuan, keutuhan masyarakat Watukebo dan tentunya keutuhan umat Islam secara keseluruhan. Sementara pada mediasi ini turut dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Kepala Desa Watukebo Sri Buni Eka Diana, anggota DPRD Banyuwangi Arfi Rizaldi, perwakilan Kecamatan Blimingsari, BPN Banyuwangi, Kemenak Banyuwangi, Bakes Bangpol, dan TNI Polri. Tim Liputan JTV Banyuwangi. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur.
pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Jane, singa betina asal Afrika yang hidup di Taman Wisata Studi Lingkungan Kota Probolinggo hamil. Kehamilan ini ditunjukkan perubahan perut dan puting yang membesar. Jane hamil keempat kalinya setelah sebelumnya anaknya mati. Taman Wisata Studi Lingkungan atau Kebun Binatang Mini Kota Probolinggo sepertinya sebentar lagi akan mendapat baby singa. Jane, singa Afrika berusia 9 tahun yang menempati Taman Wisata Studi Lingkungan bersama singa Sera sejak tahun 2020 lalu kemungkinan hamil. Hal tersebut ditandai perubahan bentuk tubuh Jane, khususnya bagian perut membesar. Selain itu, puting susu juga membengkak. Perubahan perilaku Jane pada 2 bulan terakhir lebih pemalu dengan banyak menghabiskan waktu di dalam kandang tertutup. Tidak hanya itu, Jane terlebih ganas. Perubahan perilaku juga terjadi pada Sera. Singa jantan ini lebih protektif menjaga Jane. Salah satunya tidak membiarkan Jane berlama-lama di luar kandang. Dengan kemungkinan besar Jane hamil, membuat pihak TWSL akan memberi perhatian lebih pada Jane dan Sera, terutama penambahan porsi makan. Yang biasanya sehari menghabiskan 13 kg daging ayam, saat ini bisa menghabiskan 15 kg daging sapi. Bahkan asupan vitamin dan pemantauan kesehatan dari dokter hewan Taman Safari Indonesia dan dokter hewan Kebun Binatang Surabaya rutin dilakukan. Kehamilan Jane ini merupakan keempat kalinya terjadi
setelah sebelumnya pasca melahirkan selalu mati karena tidak disusui induknya. Ini ada dua pendapat dari dokter satwa itu. Satu, dia mengatakan bahasanya hamil atas dasar adanya puting di tubuh jin. Ya, puting susu gitu puting ya. Susunya keluar. Karena itu salah satu ciri bahwasanya satwa itu sedang hamil itu dari puting susunya. Struktur tubuh itu mulai terlihat mulai bulan Maret, pada saat Maret ya masih. Februari Maret ya. Itu posturnya memang agak berubah. Jadi memang pola makannya juga bagus. Kita biasa 13 kilo, kita sekarang kasih 15 kilo itu pun bagus. Cuman akhir-akhir Maret itu pada saat bulan puasa kemarin nafsu makan si jin menurun. Nah, itu kita juga masih mencari tahu apakah ini karena kehamilan atau apa. Misalkan atau dirawat oleh induknya. Kita lihat nanti dari CCTV, misalkan itu sesuai dengan arahan dari dokter TSI. Beberapa waktu lalu kita koordinasi, itu kalau dilihat dari CCTV ketika melahirkan itu anaknya dijilat sama induknya, berarti itu akan dirawat sama induknya. Tapi kalau begitu melahirkan terus ditinggal, itu harus segera diambil. Berarti induknya masih belum bisa merawat. Gitu. Tapi memang rata-rata anak keempat baru bisa merawat. Rata-rata kayak gitu. Anak baru bisa berhasil breeding itu ketika kelahiran keempat. Sama di LK manapun sama kayaknya. Kelahiran pertama, kedua, ketiga itu nggak dirawat sama lah Pak, ciri-cirinya itu. Cuman agak berbedanya dari dokternya itu, wanti-wanti masih ada yang bilang hamil, ada yang bilang tidak, masih dari faktor tubuh kegemukan juga bisa gitu. Gitu. Tapi memang untuk lebih sensitif daripada sebelum hamil ya, berarti kalau sekarang ini. Iya, sensitifnya kayak itu. Kalau perawatannya yang berbeda apa? Ya kalau perawatannya sama ya tiap harinya. Untuk pemberian pakan, menu pakannya, pengobatan lokasi kandangnya, pemberian vitamin untuk singa, sera dan jen itu, obat cacingnya kita rutin. Selalu konsultasi dengan ke dokternya itu. Mas, untuk protektif si sera ya ke jin, ini kan bukan hamil ya. Daripada hari-hari biasa lebih protektif ini atau gimana? Melindungi jin ya sera? Iya, lebih melindungi jin. Untuk biasanya loh, tahun-tahun sebelumnya kalau mendekati itu jin itu mau lahiran, itu biasanya yang sera itu sering nunggoni terus. Itu biasanya. Sepengetahuan saya dan kipernya loh. Berarti sama seperti sekarang? Ya, itu biasanya. Taman Wisata Studi Lingkungan berencana akan memeriksa kandungan jin dengan cara USG. Farid Pahlavi, JTV. Berkat ketekunan dan kesabarannya, seorang lansia berusia 95 tahun di Lumajang berhasil menunaikan rukun Islam kelima berangkat ke Tanah Suci. Keberhasilan sang nenek itu didapatkan dengan cara tidak mudah, mulai menabung belasan tahun dari hasil panen pohon sengon, hingga berbisnis ternak sapi yang dititipkan pada orang lain. Kesabaran dan ketekunan seperti iman mampu memindahkan gunung. Pepatah itu bak menggambarkan sosok nenek Satumi, perempuan berumur 95 tahun, warga desa Grati, Kecamatan Sumber, Suko, Lumajang. Kesabaran dan ketekunannya membawa nenek Satumi menjadi calon haji tertua dari Lumajang yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2025 ini. Meskipun lanjut usia, namun Satumi nampak sehat berkat pribadi pekerja kerasnya sejak usia muda. Bahkan hingga kini ia masih aktif membantu usaha sang cucu membuat keripik pisang. Keberhasilannya menunaikan rukun Islam kelima tersebut tidak didapatkan dari hal mudah. Ia menabung sejak belasan tahun lamanya. Dari hasil panen kayu sengon yang ia kumpulkan secara perlahan. Ia juga menitipkan sejumlah hewan sapi kepada sejumlah peternak untuk ia jadikan harta investasi. Tahu. Ngaston apa, Pak? Nanam sengon. Sengon ya. Nggih. Niki berangkat kali sinten, Mbah? Piyambekan. Nggih. Terus pundi kesehatane niki? Nggih pun cekap. Cekap pun sering latihan nggih. Nggih. Nek bentene napa kesibukane, Mbah? Gini gua nulungi ngoceki gedang, damel triping. Oh, damel keripik pisang niku. Nggih. Usia sakniki pinten, Mbah? Usia niku. Yuswa. Nggih. 8 dasa. 95. 90 gangsal.
Pripun perasaane saged haji tahun niki, Pak? Ya, bosan. Terus pundi perasaane niki saged haji sak niki? Nggih, seneng. Napa harapane, Pak? Mandar muga sehat, dugi mriko, dugi griya. Sehat, wangsul sehat, budal sehat. Mbak angkin nek wangsul pun dugi hajian apa tasih ndamel keripik malih ngencangi putune? Nggih. Nggih, Tasih ngewangi putu. Ditiparingi yatra. Alhamdulillah ibu saya sudah dapat panggilan haji 2025 ini dengan usia sudah 95 tahun. Mudah-mudahan di sana ibadahnya lancar, berkah, istiqomah dalam menjalankan ibadah, semakin dekat sama Allah. Mudah-mudahan selalu diridhoi sama Allah. Bu, kalau mbaknya ini keinginan naik haji sejak kapan, Bu? Sudah lama banget. Yaitu tanam-tanam sengon. Sudah 4 kali panen sengon pokoknya ini. Sementara itu, jemaah calon haji Lumajang berjumlah 863, di mana 275 diantaranya jemaah lansia berusia 61 hingga 95 tahun yang masuk prioritas pemberangkatan. Kemenak Lumajang akan memberikan pelayanan lebih ekstra pada para jemaah lansia. Untuk lansia ini alhamdulillah sekarang sudah ada prioritas terkait dengan pelayanan lansia. Di samping prioritas lansia di keberangkatan, karena ini Pak Satumi ini berangkat karena prioritas lansianya. Beliau umur 95 tahun dan nanti ketika melaksanakan ibadah haji itu di Arafah itu sudah ada namanya program murur. Murur ini dari perpindahan Arafah ke Mina, Musdalifah dan Mina. Langsung mengikuti bis, tidak turun di Musdalifah. Nah, nanti setelah di Mina baru beliaunya turun langsung ke tenda itu. Ada pelayanan khusus Pak untuk yang lansia yang ada di Lumajang ini Pak, mulai pemberangkatan? Mulai pemberangkatan kita tetap memprioritaskan yang lansia. Lansia ini misalkan dengan nanti kan akan diberangkatkan dari pendopo nggih. Dari pendopo kita sudah membuat tim dengan Dinas Kesehatan terkait dengan jamaah-jamaah lansia untuk mendampingi sampai ke asrama haji. 863 jamaah calon haji asal Lumajang akan dibagi dalam 3 kloter dan berangkat ke asrama haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 11 Mei nanti. Yongki Nugroho, JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Peristiwa jatuhnya seorang siswa di Gunung Seraing, Bondowoso dibenarkan pihak sekolah SMKN 5 Jember. Namun pihak sekolah mengaku kegiatan tersebut di luar agenda sekolah. Seorang siswa SMKN 5 Jember bernama FS ditemukan meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Seraing, Kabupaten Bondowoso. Korban diketahui jatuh saat mendaki bersama 4 orang rekannya pada Kamis siang. FS tercatat sebagai siswa aktif kelas 11 SMKN 5 Jember. Wakakesiswaan SMKN 5 Jember Juman membenarkan bahwa korban merupakan siswa aktif kelas 11. Ia mengaku syok dan prihatin atas musibah yang dialami oleh FS. Juman juga menegaskan bahwa kegiatan pendakian tersebut merupakan acara pribadi dan bukan agenda dari sekolah. Ya benar Pak, jadi kami mendapat info tadi malam, saya baca di media bahwa ada sekitar 5 anak ke gunung itu dan ada 1 yang jatuh dan tidak diketemukan. Nah, kami juga pada saat juga belum tahu kalau itu memang anak-anak kami yang sedang ke situ. Kemudian pagi tadi kita sempat berkoordinasi dengan bapak-bapak yang lain terkait anak-anak ini posisinya bagaimana dan kegiatannya apa, dan ternyata memang mereka murni bermain, ya, bermain dengan teman sebayanya yang hanya kebetulan dari sekolah kami, itu bukan kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Namun demikian, karena ini situasinya juga seperti itu, sekolah tetap berbuat Pak. Kita tidak tinggal diam, walaupun ini murni kegiatan mereka, tapi apapun secara faktual itu adalah anak-anak kami, kita orang tua kedua setelah orang tua kandung, dan kita bertanggung jawab juga secara moral. Dan kita sudah tugaskan tim untuk berangkat ke posko yang nantinya akan kita koordinasikan, setidaknya kita harus tahu. Karena apapun mereka anak-anak kita yang harus kita lindungi juga gitu kan, seperti itu. Hanya yang saya ingin tekankan, saya berkoordinasi dengan pembina-pembina ekstrakurikuler bahwa memang mereka murni berangkat sendiri dan tidak ada koordinasi dengan sekolah. Hingga Jumat sore, proses evakuasi jenazah korban masih berlangsung yang melibatkan tim SAR dan relawan. Informasi dari tim SAR setempat menyebutkan bahwa FS sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lutfi Khorohman, JTV.
Menabung selama 27 tahun, pasangan suami istri di Jember tak lama lagi akan berangkat haji ke Tanah Suci. Ketekunannya menyisihkan hasil jeripayahnya Rp30.000 setiap hari sejak tahun 1988, akhirnya menuai hasil yang manis. Ervan bin Abdurrahim, seorang pedagang sate yang berasal dari Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Jember, baru saja mencapai impiannya untuk menunaikan ibadah haji. Pria 54 tahun yang juga ayah dari 3 anak ini seakan tak menyangka hasil kesabaran dan ketekunannya dalam menabung untuk biaya haji terbayarkan. Sejak puluhan tahun, Ervan telah menghidupi keluarganya dengan berjualan sate di pinggir jalan. Ia mulai menabung untuk biaya haji sejak 27 tahun yang lalu dengan menyisihkan Rp30.000 dari hasil jeripayahnya setiap hari. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya Ervan dapat mendaftar untuk berangkat haji pada tahun 2012. Sudah menabung sejak tahun berapa ini, Pak? Kalau ya 8 nabungnya itu 98. Mulai awal nabung 98. Ini usaha Bapak apa? Usaha jual sate. Jual sate. Ya. Menabung sejak tahun berapa, Pak? 98. Untuk pendaftaran haji? Masuk pendaftaran tahun 12. Artinya ada perjuangan yang sangat lama ini, Pak ya? Ya. Gitu. Terus bagaimana menyisihkan uang tabungan? Bapak kan berprofesi sebagai penjual sate ayam keliling. Bagaimana ini, Pak? Ya, kita lihat penghasilan tiap hari itu berapa, dapatnya berapa, sisanya ditaruh tabungan gitu. Kita kan nggak punya pensiunan gitu loh. Artinya kita kan cari sendiri. Kalau kita cari sendiri, ya siapa aja mau kasih gitu loh. Jadi sedikit-sedikit tabung, satunya buat keluarga, satunya buat pribadi. Ya gitu. Ya lama-lama kalau dia punya niat, rencana kan mau niat umroh dulu, tidak jadi langsung daftar haji. Ervan dan istrinya mulai mengemasi barang-barang yang diperlukan selama ibadah haji di Tanah Suci. Pasangan suami istri ini dijadwalkan berangkat haji bersama rombongan Kloter 50 Embarkasi Juanda, Surabaya. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.